Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat merayakan Hari Raya Maria diangkat ke sorga, yang semestinya perayaannya itu jatuh pada 15 Agustus setiap tahun, tetapi secara liturgis dirayakan pada hari Minggu terdekat. Dan tahun ini kita rayakan pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024. Salam Agus, saya mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Dia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Dia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu ia pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan, pada hari raya Maria diangkat ke sorga yang dirayakan oleh Gereja Katolik sedunia hari ini, kita diajak untuk merenungkan kisah Maria yang setelah menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, lalu pergi untuk berkunjung ke rumah Elisabet saudaranya, yang atas berita dari malaikat Tuhan, Elisabet sedang mengandung Yohanes Pembaptis. Saudari dan saudara terkasih dalam Tuhan, penghormatan kepada Maria merupakan salah satu kekayaan iman Gereja Katolik yang membedakan dengan gereja-gereja jemaat Kristen lainnya. Penghormatan ini tentu saja didasarkan oleh fakta dan keyakinan bahwa Maria punya hubungan yang istimewa dengan Yesus. Dia dipilih Tuhan untuk mengandung, untuk melahirkan, membesarkan Yesus, Sang Juru Selamat. Orang tidak mungkin berpikir tentang seorang anak yang sedang naik daun, yang sedang populer dengan ajaran-ajaran yang luar biasa, tanpa memikirkan siapa ibunya. Saudari dan saudara, umat beriman terkasih, Maria dalam sejarah keselamatan menempati posisi kunci yang menghantarkan Sang Putra untuk menebus manusia. Oleh karena posisinya yang sangat penting itulah maka mengapa Maria dipersiapkan sejak awal mula untuk mengandung Yesus, yang adalah Allah Putra. Pada hari raya ini, saudara-saudari, kita merayakan iman gereja, bahwa karena keterpilihan dan kesuciannya, Bunda Maria telah mengalami
kemuliaan bersama dengan putranya di sorga. Atau bahasa dogmanya adalah Maria diangkat ke sorga. Maria itu, saudara-saudari, adalah manusia biasa, tetapi kesuciannya luar biasa. Ia dipilih sejak dalam rahim ibunya menjadi bunda Tuhan. Iman gereja menyatakan Maria dikandung tanpa noda dosa. Mengapa demikian? Karena Tuhan menghendaki Maria menjadi jalan yang bersih dan suci bagi putranya ketika masuk ke dunia. Kita tidak bisa membayangkan, saudara-saudari, bagaimana Tuhan membiarkan putranya lahir melalui jalan yang tidak suci. Kalau Maria tidak terpilih bebas dari segala noda dosa, bagaimana mungkin malaikat Gabriel kemudian berkata atau menyapa Maria, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ketika Maria masih ragu, malaikat mengatakan, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kalau Maria tidak suci jiwa raganya, mampukah dia kemudian berkata penuh kemuliaan dalam kidungnya, "Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku." Sebab ia memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku yang berbahagia. Di satu pihak, saudara-saudari, Maria disucikan Allah bagi putranya. Di lain pihak, gereja juga melihat bahwa Maria tetap menyadari kerendahan dirinya sebagai manusia. Dia menyebut dirinya, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan." Keterpilihan dan kesucian Maria itulah yang merupakan hakikat dari hari raya Maria diangkat ke sorga. Hari raya ini, saudara-saudari, menyatakan bahwa baik tubuh maupun jiwa Maria seutuhnya dikuduskan, disucikan oleh Allah, sehingga ia diangkat masuk ke dalam kemuliaan surgawi. Hari ini, saudara-saudari, kita memandang Maria sebagai teladan hidup bagi kita orang beriman. Dia menjadi teladan kesucian. Dia adalah teladan pelaksana kehendak Allah yang luar biasa. Dia juga adalah teladan hidup sebagai hamba di hadapan Tuhan. Kesuciannya itu bersumber pada hubungannya dengan Yesus. Maria menerima sabda Tuhan dan melaksanakannya dengan sepenuh hati sampai tuntas. Maria adalah ibu bagi Yesus, tapi juga sekaligus adalah murid Yesus. Yang pertama, yang melaksanakan sabdanya, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Dengan sikap sempurna sebagai ibu dan murid, Maria mengikuti jalan hidup Yesus, termasuk ikut serta dalam jalan penderitaannya sampai di bawah salib. Demikianlah, saudara-saudari, kita belajar dari Bunda Maria bahwa kesucian hidup itu berawal dari kesediaan untuk menerima kehendak dan sabda Tuhan dengan penuh iman dan ketaatan. Saudari-saudara umat beriman terkasih, selanjutnya, kesucian hidup dipelihara, dikembangkan melalui dinamika hidup dalam kegembiraan dan kecemasan, di dalam kebersamaan maupun kesendirian, di dalam suka maupun duka. Jelas bahwa kekudusan itu anugerah dari Tuhan. Kita dikuduskan. Tetapi kesucian adalah suatu proses. Proses menjadi semakin hari semakin hidup sesuai kehendak Allah, sesuai ajaran Tuhan. Karena itu, saudara-saudari, lalu kesucian itu adalah sebuah tanggung jawab. Sesuatu yang diusahakan, sesuatu yang berproses, sesuatu yang dikembangkan, sesuatu yang dihayati terus-menerus dari waktu ke waktu. Saudari-saudara, apa yang kita teladani dari Bunda Maria? Ya, semangatnya. Pertanyaannya adalah, saudara-saudari, semangat yang mana? Yaitu semangat kesucian, semangat kerendahan hati, semangat persaudaraannya.
Semangat kesuciannya itu nampak dalam kedekatannya dengan Yesus Sang Sabda yang menjadi manusia. Kesucian tidak menghilangkan segala masalah, tidak menghilangkan penderitaan, tidak menghilangkan pergumulan atau pergulatan hidup. Tetapi dalam semuanya itu, Maria tetap memiliki ketaatan iman kepada Tuhan. Aku ini hamba Tuhan. Dia merenungkan semua perkara dalam hati. Dia tidak reaktif, dia tidak emosional. Semoga kita semua, umat beriman, putra-putri Maria, juga memiliki sikap iman demikian. Merenungkan segala perkara, tidak mudah reaktif, tidak mudah emosional, tidak gampang tersinggung, yang bisa menimbulkan masalah-masalah yang baru. Saudari-saudara umat beriman terkasih, semangat kerendahan hati Maria nampak dalam fiat-Nya, aku ini hamba Tuhan. Atau kalimat lain yang mungkin biasa kita pakai, siapakah aku ini? Jadilah padaku menurut perkataanmu, suatu pernyataan iman yang luar biasa. Membiarkan Tuhan memakai dirinya sebagai alat di tangan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Kita tahu saudara-saudari, kerendahan hati adalah pupuk yang memungkinkan segala keutamaan Kristiani itu bertumbuh dengan subur. Semoga kita dimampukan menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati seperti Bunda Maria. Dan yang ketiga, semangat persaudaraannya nampak dalam tindakan Maria yang kita dengar dalam Injil tadi. Setelah menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, dia mewartakannya kepada Elisabet saudaranya. Dia ingin berbagi kegembiraan, dia ingin berbagi sukacita, dia tidak nikmati sendiri, tetapi dibagikan. Kalau tiga semangat ini saudara-saudari, tiga teladan dari Bunda Maria ini, juga hidup dalam diri seluruh umat beriman, putra-putri Bunda Maria. Maka saya yakin bahwa hidup kita sungguh akan berwarna. Hidup kita akan sungguh menjadi Kristiani. Hari ini saudara-saudari, kita mensyukuri teladan hidup Bunda Maria. Sekaligus kita diingatkan bahwa kita pun masing-masing telah mewarisi kesucian yang sama melalui sakramen baptis yang kita terima masing-masing. Atas cara itu kita menjadi milik Kristus, dikuduskan bagi Kristus, dan pada saatnya nanti kita akan ikut Bunda Maria bergabung di dalam kemuliaan sorgawi. Saya jadi teringat saudara-saudari, salah satu katakanlah kalimat bermakna atau kata mutiara yang sering kita dengar atau ucapkan sendiri. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Kalau ibu kita, Bunda kita Maria sudah di sorga, dan kita sangat menghormati dia, kita mengikuti teladan-teladan hidupnya, percayalah surga pun menjadi milik kita. Bunda kita sudah mulia di sorga, maka kita para pengikut Kristus putranya juga akan mulia bersama dengan keluarga Allah. Semoga dengan bantuan teladan hidup dan doa-doa Bunda Maria, saudari-saudara, kita disemangati, kita diinspirasi untuk meningkatkan semangat hidup suci, semangat pelayanan penuh kerendahan hati, semangat persaudaraan yang sungguh manusiawi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau memberi kami Maria bundamu dan bunda kami dengan segala teladan kesucian, teladan kerendahan hati, teladan persaudaraannya yang luar biasa. Semoga kemuliaan yang dinikmati oleh bundamu boleh juga kami nikmati pada waktunya nanti. Semoga Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa.
mereka yang sakit dan menderita, skala rencana, karya, dan pelayanan hari ini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.